Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam kepada teman-teman dan juga ibu dosen. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah topik khusus dalam akuntansi akan mempresentasikan 10 review jurnal akuntansi manajemen. Oke, next slide. Untuk anggota kelompok kami sendiri terdiri dari 5 orang. Ada Nadia Desiantari, Putri Handayani, Meriana, Rosa Hilya, dan saya Feni Marisa. Next slide. Untuk review jurnal pertama akan langsung dibacakan oleh rekan saya. Baik, jurnal yang pertama berjudul Peran Manajemen Perubahan pada Akuntansi Manajemen Strategis Akibat Virus Corona. Slide selanjutnya, identitas jurnalnya yaitu e-Finance, Journal on Islamic Finance dengan volume 0,06 dengan nomor 02 dan halaman 106 hingga 124 dengan tahun terbit yaitu 2020. Untuk penulisnya yaitu Lesi Hartati, Apriapolo Syafarudin, dan Otniel Safkaur. Permasalahan yang diangkat pada jurnal ini yaitu COVID-19 menyebabkan terjadinya penurunan tingkat ekonomi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal tersebut menyebabkan manajemen kehidupan ikut berubah. Oleh karena itu, peran manajemen perubahan pada akuntansi manajemen strategis akibat virus corona harus diteliti dan menjadi pertanyaan yang penting untuk dikaji. Slide selanjutnya. Adapun hipotesis dari jurnal ini yaitu H1, pengaruh manajemen perubahan pada akuntansi manajemen strategis akibat virus corona dengan populasi UKM di Indonesia yang berjumlah 4.974 orang dengan sampel 215 sampel yang merespon. Adapun asesmen datanya yaitu kuesioner melalui Google Box secara langsung dan mengirim surat dengan metode deskriptif dan verifikasi. Adapun pendahuluannya yaitu manajemen perubahan diartikan sebagai perencanaan, memulai, merealisasikan, mengendalikan, dan menstabilkan proses perubahan pada perusahaan. Terdapat 4 ukuran yang paling signifikan dalam manajemen perubahan, yakni globalisasi pasar, teknologi, jaringan sosial, dan persaingan. Sedangkan akuntansi manajemen strategis adalah alat penganggaran untuk memisahkan beberapa bagian penting dan mengidentifikasi pusat biaya untuk setiap bagian. Akuntansi manajemen strategis dapat menganalisis informasi tentang kinerja, profitabilitas, dan status keuangan keseluruhan biaya di dalam organisasi. Next slide. Adapun hasil penelitian dalam jurnal ini yaitu hasil uji Roots of AV terdiri dari 4. Yang pertama yaitu globalisasi sebesar 0,829, teknologi 0,749, jaringan sosial 0,32, 0,832, dan yang terakhir ada persaingan sebesar 0,812, di mana hasil AV lebih besar daripada 0,50, yang artinya masing-masing indikator dapat mengukur variabel dengan andal. Berdasarkan hasil perhitungan dari pengaruh variabel dalam hipotesis pertama, ditemukan bahwa semakin tinggi keadilan prosedur, maka semakin rendah akuntansi manajemen strategis akibat virus corona. Selain itu, tingkat signifikan pada tarif di bawah 0,05 menunjukkan bahwa manajemen perubahan mempengaruhi akuntansi manajemen strategis akibat virus corona. Untuk pembahasan yang diangkat pada jurnal ini yaitu akuntansi manajemen strategis merupakan alat yang berguna untuk memberi perubahan pada manajemen dalam pengambilan keputusan pada perusahaan. Selain itu, akuntansi manajemen strategis juga dikatakan berguna dalam perusahaan karena akuntansi manajemen strategis memberikan perubahan-perubahan secara fleksibel kepada perusahaan ketika suatu situasi yang kritis terjadi. Sedangkan manajemen perubahan adalah strategis manajemen dalam membuat suatu perubahan untuk menghadapi tantangan-tantangan baru, mengadaptasi produk atau biaya, serta layanan dengan nilai. Manajemen perubahan dapat memberikan informasi mengenai biaya secara akurat dan tepat kepada manajer, tidak hanya terkait
biaya produk, jasa, atau laba yang dihasilkan, tetapi juga untuk pengambilan keputusan tentang masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan di luar batasnya. Penelitian ini menjelaskan bahwa akuntansi manajemen strategis untuk mengelola organisasi secara strategis yang diikuti oleh presentasi proses biaya dalam organisasi secara sehat. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan penerapan akuntansi manajemen strategis yang diterapkan pada industri untuk meningkatkan kinerja organisasi dan manajemen biaya. Slide selanjutnya. Untuk kesimpulan dari jurnal ini, yakni secara umum akuntansi manajemen strategi tepat untuk diterapkan pada seluruh organisasi dan dalam setiap situasi atau kondisi, agar strategi dalam perusahaan yang terintegrasi dalam perusahaan dapat berguna untuk melaksanakan perbaikan mutu pada semua proses bisnis dari perusahaan. Akuntansi manajemen strategis harus mampu mengungkapkan pendapatnya terkait dengan penggunaan desain strategi di dalam menghadapi ketidakpastian alam yang terjadi. Selain itu, akuntansi manajemen strategis dapat merancang situasi secara tepat sehingga dapat beradaptasi dengan kondisi yang terjadi secara tiba-tiba. Perusahaan dapat memprediksi situasi biaya untuk menjalankan sistem akuntansi manajemen strategis mengenai biaya lebih rinci yang kenyataannya melebihi manfaat yang diperoleh. Untuk kelebihan dari jurnal ini, yakni yang pertama, populasi dan sampel relevan dengan topik penelitian dan jumlah sampel yang tergolong banyak. Kedua, banyaknya sumber yang digunakan sehingga kajian literatur yang tersedia sudah cukup lengkap. Dan yang terakhir, asesmen data yang unik dengan cara mengirimkan surat. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini yakni yang pertama, terdapat beberapa kata asing yang tidak ditulis miring. Kedua, terdapat kata-kata dan singkatan yang sulit untuk dipahami karena tidak dijelaskan secara detail. Dan yang terakhir, adanya kalimat-kalimat yang ditulis berulang sehingga membuat pembaca sulit mengerti. Slide selanjutnya. Jurnal kedua berjudul Perencanaan Strategi PTX dengan Pendekatan Manajemen Strategi. Next slide. Identitas jurnalnya yaitu JISO, Journal of Industrial and System Optimization, dengan volume 02, nomor 01, dan halaman 37 hingga 42, dengan tahun terbit 2019. Untuk penulisnya yaitu Gusti Adriansyah dan Adi Pramono. Permasalahan yang diangkat pada jurnal ini yakni PTX yang bergerak di bidang knalpot belum memiliki rencana strategi usaha yang baik. Masih ditemukan aspek dalam industri knalpot yang belum dipertimbangkan. Selain itu, ditemukan pula beberapa aspek yang berpengaruh untuk perkembangan usaha seperti lokasi, promosi, tenaga kerja, dan variasi produk yang masih belum dipertimbangkan dalam perencanaan strategi. Adapun metode yang digunakan yaitu metode SWOT diiringi dengan beberapa pendekatan yang mengikuti proses dalam manajemen strategi sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Next slide. Adapun alur penelitian dalam jurnal ini, yang pertama matriks IV atau Internal Factor Evaluations dan EV atau External Factor Evaluations digunakan untuk menganalisa lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua ada matriks SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threats digunakan untuk menentukan strategi SO, WO, ST, dan WT. Yang ketiga yaitu matriks IE atau internal dan eksternal digunakan untuk mengetahui posisi dalam kuadran strategi. Dan yang terakhir ada matriks CPM digunakan untuk menentukan target dan tujuan strategi. Slide selanjutnya. Adapun hasil penelitian yaitu yang pertama matriks IV menganalisis kekuatan berupa produk diminati, harga terjangkau, tempat yang strategis, bahan baku mudah didapat, serta pemasangan langsung ke tangan konsumen. Selain itu, matriks IV juga meneliti tentang kelemahan perusahaan yaitu berupa kurangnya promosi, kurangnya pasokan dana, kurangnya varian produk, kapasitas produk yang dihasilkan masih sedikit, dan belum adanya penelitian terkait bahan baku dan kualitasnya. Matriks IV ini menghasilkan total skor sebesar 2,75 yang artinya kemampuan PTX merespon lingkungan internalnya masih tergolong rata-rata.
Selain itu juga dapat diketahui bahwa kekuatan utama dari PTX adalah produk yang banyak diminati karena menghasilkan skor tertinggi yakni sebesar 0,45. Sedangkan kelemahan utama dari PTX yaitu kurangnya variasi model dengan total skor 0,44. Yang kedua, matriks FM menganalisis tentang peluang berupa daya beli semakin tinggi, jumlah penduduk semakin bertambah maka peluang semakin besar, tingkat motif knalpot semakin tinggi, pemilik bekerja sama dengan distributor dan toko peralatan mobil untuk pemasaran produk, serta minat masyarakat terhadap variasi knalpot. Sedangkan untuk ancamannya, yaitu berupa harga bahan baku yang terus-menerus naik, saat musim hujan pemasaran sulit dilakukan, begitu pula hasil kualitas bahan baku yang menurun, produk kompetitor lebih berkualitas karena didukung dengan alat yang lebih modern, keadaan politik mempengaruhi harga produk, serta konsumen lebih menyukai produk yang dibuat secara modern. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peluang utama dalam lingkungan eksternal PTX adalah kerjasama dengan pihak lain dengan skor total 0,84, sedangkan ancaman utama dari eksternal adalah tersendatnya pemasaran dan turunnya kualitas bahan baku saat musim hujan dengan total skor 0,8. Hasil yang ketiga yaitu analisis SWOT, menganalisis strategi SO berupa bahan baku mudah didapat menjadi peluang untuk bekerja sama dengan pihak lain, strategi WO berupa menambah variasi model untuk menangkap peluang minat masyarakat pada variasi knalpot, strategi ST berupa pemilik bekerja sama dengan pihak lain, dan yang terakhir ada strategi WT berupa meningkatnya pemasaran produk yang tersendat dan meningkatnya kualitas. Untuk hasil yang keempat, yaitu matriks IM, menunjukkan perusahaan berada pada posisi strategi pertahankan dan pelihara. Hasil tersebut didapat dari pertimbangan matriks IP dan EV. Dan yang terakhir, ada matriks CPN yang menghasilkan PTX mendapatkan total skor paling kecil jika dibandingkan dengan dua kompetitornya dengan total skor 3,27. Sedangkan PTA sebagai kompetitor pertama mendapatkan skor total 3,28 dan PTB sebagai kompetitor kedua yaitu mendapatkan total skor 3,51. Dengan demikian, perusahaan perlu menerapkan strategi yang harus dicapai, yakni meningkatnya kualitas dan variasi produk dengan harga terjangkau, serta meningkatkan produksi dan promosi penjualan. Slide selanjutnya. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini, yakni berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, strategi pada PTX disusun dengan metode SWOT dan didukung dengan pendekatan manajemen strategi. Adapun strategi yang dihasilkan adalah strategi pertahankan dan pelihara. Strategi yang sesuai dengan perusahaan adalah meningkatkan kualitas dan variasi produk dengan harga terjangkau serta meningkatkan kapasitas produksi dan promosi penjualan. Kelebihan dari jurnal ini yakni terdapat tabel data berupa data bobot dan rating dari setiap matriks, sehingga mempermudah pembaca dalam memahami data yang disajikan, kesesuaian antara metode, alur, dan hasil penelitian sehingga mudah untuk dipahami, dan yang terakhir ada peneliti memberikan saran yang dapat diterapkan oleh PTX dalam menerapkan manajemen strategi. Dan untuk kekurangan jurnalnya yaitu tidak dijelaskan mengenai siapa responden dalam penelitian dan apa kriterianya, tidak ada penjelasan mengenai teknik pengumpulan data atau asesmen data, variabel yang digunakan pada penelitian masih tergolong sedikit, dan yang terakhir terdapat kesalahan penulisan kata secara berulang, yakni strength yang berakhiran HT yang seharusnya ditulis dengan strength yang berakhiran TH. Slide selanjutnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ya ini jurnal tentang pengaruh manajemen strategi dan permasalahan ekonomi terhadap perkembangan UMKM pada masa pandemi. Studi kasus pada UMKM di bidang kuliner di Kota Pekanbaru. Next slide. Nah, jurnal ini diambil dari Jurnal Pendidikan Tambusai yang terbit pada tahun 2021 dengan volume 5 nomor 2 dengan nomor halaman 3144 sampai 3150. Penulisnya pun terdiri dari 3 orang. Yang pertama Dino Fitria Nur Salim, Cindy Fatika Suci, dan Hardi Ningsih. Metode penelitian yang digunakan yakni kuantitatif deskriptif. Dengan populasi 50 pengusaha UMKM di Pekanbaru dan asesmen data yang dilakukan dengan kuesioner G-Form.
Adapun permasalahan yang diangkat yakni di saat pandemi COVID, profit perusahaan itu banyak yang menurun. Nah, sehingga perusahaan ini membutuhkan manajemen strategi yang lebih baik untuk bisa bertahan di era yang penuh ketidakpastian tersebut. Next slide. Adapun hipotesis dari jurnal ini adalah faktor pengaruh strategi tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Faktor permasalahan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Nah, hasilnya ternyata DW itu sama dengan 1,641. Nah, dengan dua prediktor. Sedangkan DU dengan signifikansi 5% itu menghasilkan angka 1,623. Adapun regresi yang didapatkan yakni 1838 ditambah 647 X1 ditambah 0,2665 X2. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa DU itu lebih kecil daripada DW dan DW itu lebih besar daripada 4 min DU. Nah, sehingga uji T itu menghasilkan angka 2,01174 dan uji F itu menghasilkan angka 58,646 dengan signifikansi 0,00. Nah, pembahasannya sendiri yakni harga atau X1, variabel X1 itu menghasilkan T hitung sebesar 2,556 yang lebih besar daripada T tabel yakni sebesar 2,01174 dengan nilai signifikansi itu sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05 sehingga H1 atau hipotesis 1 itu diterima dan H0 itu ditolak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi itu secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Nah, adapun permasalahan ekonomi X2 yang menghasilkan T hitung sebesar 2,550 lebih besar daripada T tabel sebesar 2,01174. Nah, dengan nilai signifikansi atau P value itu sebesar 0,014 lebih kecil daripada 0,05, maka H2 itu ditolak dan H0 itu diterima. Serta dapat disimpulkan bahwa permasalahan ekonomi secara parsial itu tidak berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Next slide. Kesimpulan, terhadap perkembangan UMKM, ternyata variabel manajemen strategi atau variabel X1 itu bersifat positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Sedangkan variabel permasalahan ekonomi atau variabel X2 itu bersifat negatif dan tidak signifikan. Namun secara bersama-sama, kedua variabel ini bersifat negatif dan tidak signifikan. Next slide. Adapun kelebihan jurnal tersebut adalah pertama, jurnal memberikan penjelasan tentang definisi variabel serta landasan penelitian pada bagian pendahuluan sehingga kita dapat memahami dengan tepat variabel dan landasan penelitian yang digunakan. Yang kedua, itu bahasa yang digunakan itu mudah dipahami. Terdapat tabel regresi, uji T, uji F, dan uji R2 yang memudahkan pembaca itu untuk menghitung dan menganalisis perhitungan data. Yang ketiga, pada hasil penelitian dijelaskan tujuan pengujian dengan cukup jelas. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama, hipotesis tidak dibuat dalam satu bagian tersendiri sehingga cukup membingungkan bagi pembaca. Yang kedua itu baik di bagian pembahasan maupun kesimpulan itu tidak dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan. Next slide. Selanjutnya itu adalah jurnal tentang analisis implementasi kegagalan. Maksudnya analisis kegagalan implementasi manajemen strategi pada perusahaan 7-Eleven di Indonesia. Next slide. Masih sama seperti jurnal sebelumnya, jurnal ini diambil dari Jurnal Pendidikan Tambusai yang terbit pada tahun 2021 dengan volume 5 nomor 2 dengan nomor halaman 3102 sampai 3111. Permasalahannya sendiri yang diangkat yakni ternyata meski di luar negeri, maksudnya di berbagai negara 7-Eleven itu sukses, tapi ternyata di Indonesia 7-Eleven itu tidak berhasil. Nah, jurnal ini ditulis oleh 5 orang yang terdiri 6 orang yang terdiri dari Alwi Hujaifa,
Talita Salsabila, Santi Febiana, Ratih Widya Stuti, Nurul Ramadayanti, Linda Hetri Suryanti. Dah, next slide. Adapun sumber data yang digunakan yakni data dari berbagai situs yang membahas tentang alasan kegagalan pengimplementasian strategi pada perusahaan 7-Eleven di Indonesia. Prosedur penelitian ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu mengangkat permasalahan, yang kedua mengumpulkan data yang relevan, yang ketiga itu melakukan analisis data, dan yang keempat itu memberikan kesimpulan dan saran. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan focus group discussion. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Permasalahannya ialah ketika 7-Eleven ini berhasil beroperasi di luar negeri, tapi mengapa 7-Eleven ini gagal beroperasi di Indonesia? Next slide. Jadi, teman-teman, 7-Eleven ini merupakan jaringan toko kelontong yang dimiliki asal US atau Amerika Serikat. Namun, sebagian besar sahamnya itu dipegang oleh 7&I Holdings asal Jepang. Nah, jadi pada tahun 2017, 7-Eleven ini berhasil membuka 30 cabang di Jakarta. Namun, pada tahun yang sama, perusahaan ini ditutup akibat kegagalan akuisisi oleh perusahaan Pokpan. Nah, selain itu, 7-Eleven ini juga menjadi perhatian pemerintah pada saat itu karena menurut undang-undang minimarket itu harus dimiliki oleh pengusaha lokal. Sedangkan 7-Eleven ini sendiri, sebagaimana yang kita tahu, itu dimiliki oleh asal Jepang gitu. Next slide. Nah, adapun penyebab kegagalan 7-Eleven sendiri itu secara dikelompokkan itu bisa menjadi 3. Yang pertama, ada dugaan yang dialami Modern 7 Indonesia, seperti permasalahan manajemen dan pemegang saham keluarga. Nah, yang kedua, itu munculnya gerai-gerai warlaba yang serupa dengan 7-Eleven, seperti Indomaret, Alfamart, begitu. Nah, yang ketiga, itu model bisnis yang tak jelas. 7-Eleven ini sebenarnya ingin mengkombinasikan antara kafe dan convenience store. Tetapi hal ini ternyata membuat model bisnis mereka itu tidak jelas. Next slide. Nah, adapun dilihat dari konsep lingkungan pemasaran, ada 5 alasan kegagalan 7-Eleven itu berdasarkan masing-masing lingkungannya. Yang pertama itu untuk lingkungan perusahaan sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan gagalnya akuisisi yang direncanakan oleh PT Modern. Nah, hal ini diduga akibat adanya masalah internal dari anak perusahaan ini. Yang kedua, untuk lingkungan politik sendiri, sebenarnya lingkungan politik ini tidak mendukung bahwa 7-Eleven itu untuk berkembang. Karena, pertama, ditunjukkan adanya peraturan pemerintah mengenai larangan penjualan minuman beralkohol. Sedangkan 7-Eleven itu masih menjual minuman beralkohol. Yang kedua, minimarket itu harus dimiliki oleh pengusaha lokal. Sedangkan faktanya 7-Eleven itu dimiliki oleh pengusaha Jepang. Yang ketiga, dari lingkungan kompetitornya sendiri, 7-Eleven ini memiliki banyak kompetitor, seperti tadi Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu lingkungan konsumennya sendiri. Konsumen 7-Eleven ini ternyata kurang loyal, teman-teman. Mereka itu biasanya menghabiskan sedikit di 7-Eleven, tapi menggunakan banyak fasilitas, sehingga hal ini memicu penurunan profit. Next slide. Nah, jadi kesimpulannya itu kegagalan strategi 7-Eleven di Indonesia ini disebabkan banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Nah, serta kegagalan manajemen dalam menganalisa dan mengatasi risiko. Jadi, jika manajemen berhasil menerapkan strategi dengan tepat, besar kemungkinan bahwa 7-Eleven di Indonesia dapat berkembang seperti di negara lain. Next slide. Adapun kelebihan jurnal tersebut adalah pertama, jurnal ini tidak hanya membahas permasalahan penyebab kegagalan 7-Eleven, tapi juga memberikan solusi yang dapat diterapkan jika ingin berhasil beroperasi di Indonesia. Yang kedua, jurnal ini menyajikan total penjualan 7-Eleven selama 7 tahun berturut-turut,
sebagai pembuktian bahwa profit 7-Eleven ini terus menurun dari tahun ke tahun. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama, uh, salah satu argumen itu menyebutkan bahwa 7-Eleven mengalami permasalahan berupa persoalan manajemen dan pemegang saham keluarga. Nah, kalimat ini ternyata kurang berkorelasi dengan kalimat selanjutnya yang mengatakan bahwa adanya penurunan bersih akibat hal tersebut. Sehingga perlu dijelaskan bahwa bagaimana dan cara dari pemegang saham keluarga tersebut dapat mempengaruhi penjualan bersih dari 7-Eleven ini. Nah, untuk kekurangan yang kedua itu argumen kedua itu tentang munculnya kompetitor asing bagi 7-Eleven itu tidak dijelaskan kompetitor tersebut seperti apa gitu. Sedangkan kompetitor lokal itu dijelaskan seperti Indomaret dan Alfamart. Next slide. Dah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen strategi perusahaan laba pada masa pandemi COVID-19, studi kasus pada KFC. Mengenai identitas jurnal. Jurnal ini diambil dari Jurnal Pendidikan Tambusai, memiliki volume 5, nomor 2, dan halaman dari 2965 sampai dengan halaman 2972. Adapun jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021, penulisnya antara lain Sukma Sofyan, Della Salsabila, Vini Kisti, Yogi Triwidiat Moko, dan Ani Mustika. Adapun permasalahan yang terdapat pada penelitian dalam jurnal ini, yaitu KFC ini mengalami penurunan laba pada periode bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2021. Melalui penelitian ini, berfokus bagaimana manajemen strategi yang diterapkan oleh KFC pada periode ini, maka membutuhkan analisis dan penyusunan strategi yang baik. Kemudian metode penelitian pada jurnal ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif dan deskriptif dengan menggunakan metode konten analisis. Kemudian teknik dari pengumpulan metode simak dan catat perusahaan moral laba KFC yang merupakan objek dari penelitian. Selanjutnya mengenai pendahuluan, jadi KFC ini adalah salah satu restoran cepat saji yang dipegang oleh PT Fast Food Tbk Indonesia. Adanya dampak COVID-19 mempengaruhi operasional dan kegiatan usaha KFC. Manajemen strategi sangat dibutuhkan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian dalam jurnal ini juga membahas mengenai alat analisis SWOT dan juga matriks SWOT. Di mana alat analisis SWOT ini adalah sebuah alat identifikasi dari berbagai faktor secara sistematis yang dapat merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT ini menjadi alat analisis lingkungan perusahaan berupa analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Sedangkan untuk alat analisis matriks SWOT, itu sebuah alat analisis yang dipakai oleh perusahaan untuk menyusun strategi perusahaan yang dapat menggambarkan secara jelas mengenai peluang dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat disesuaikan dengan ancaman dan kelemahan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Kemudian mengenai hasil analisis SWOT pada studi kasus KFC, yang pertama dari aspek strength atau kekuatan, di mana KFC ini merupakan merek global kedua terbaik di industri makanan cepat saji, kemudian disukai oleh banyak kalangan masyarakat, pelayanan yang cepat dan ramah, dan memiliki manajemen produksi yang cukup baik. Kemudian mengenai weakness atau kekurangannya, di mana pemasak yang tidak dapat dipercaya, kemudian menu makanan yang tidak sehat, kemudian kurangnya upaya pemasaran yang cepat dan harganya kurang yang terjangkau bagi kalangan. Kemudian mengenai opportunities atau peluang, di mana adanya peningkatan permintaan untuk makanan yang sehat, layanan pesan antar, memperkenalkan produk baru yang hanya ayam kampung, kemudian mengembangkan jenis varian dalam bentuk penyajian dan rasa yang baru. Kemudian mengenai threats atau ancaman, di mana adanya kejenuhan makanan cepat saji, kemudian tren makanan sehat, dan banyak pesaing yang kuat. Kemudian mengenai hasil analisis dari matrik IPAS dan juga matrik EVAS. Di mana analisis matrik IPAS ini menjelaskan mengenai strategi internal.
pada faktor kekuatan dari perusahaan ini memiliki skor total sebesar 1,30, sedangkan faktor kelemahan dari perusahaan ini memiliki total nilai sebesar 0,80. Maka disimpulkan bahwa faktor kekuatan perusahaan ini lebih besar dibandingkan faktor kelemahan perusahaan. Jadi perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan di pasar bisnis, serta kekuatan dan peluang tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kinerja manajemen. Kemudian berdasarkan alat analisis matrik EVAS. Alat analisis matrik EVAS ini menjelaskan mengenai strategi eksternal, di mana faktor peluang dari perusahaan memiliki total skor sebesar 1,40, sedangkan faktor ancaman dari perusahaan memiliki total skor sebesar 0,70. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor peluang perusahaan ini lebih besar daripada faktor ancaman perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan KFC ini memiliki peluang yang lebih besar daripada kekuatan. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya perusahaan dalam kondisi stabil. Adapun kesimpulan dari penelitian jurnal ini, di mana perusahaan waralaba KFC ini dinilai sudah cukup baik dalam menerapkan manajemen strategi. Hal ini dapat dilihat dari lebih besarnya skor kekuatan daripada kelemahan perusahaan, serta lebih besar skor peluang daripada ancaman dan memiliki peluang yang lebih besar daripada kekuatan. Kemudian, manajemen perusahaan KFC ini dalam menghadapi persaingan bisnis dinilai cukup baik. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan kekuatan dan juga peluang yang dimiliki oleh perusahaan, serta meminimalisir kelemahan dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian mengenai kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan yang pertama yaitu adanya metode dan hasil analisis yang dijelaskan secara rinci setiap komponen manajemen strategi melalui analisis SWOT, baik itu mengenai peluang, ancaman, kekuatan, maupun kelemahan. Kemudian hasil analisis SWOT ini juga didukung oleh matriks IPAS dan EVAS untuk menyusun strategi, di mana analisis strategi ini dilakukan perusahaan sehingga hasil penelitian itu menunjukkan hasil yang lebih kompleks dan menggambarkan peluang serta kekuatan yang disesuaikan dengan kelemahan dan ancaman. Kemudian dalam penelitian ini juga memberikan solusi strategi atau satu. Kemudian sistematika penulisan tertata dengan baik sehingga pembaca lebih mudah memahami. Adapun kekurangan dari jurnal ini yaitu yang pertama, tidak menjelaskan secara rinci tentang bauran pemasaran dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian bagian pendahuluan ini tidak berfokus pada inti permasalahan yang dibahas dan tujuan yang akan diliti, serta penjelasan dalam jurnal banyak melakukan pemborosan kata. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis manajemen strategi. Mengenai identitas jurnal, di mana jurnal ini diambil dari Jurnal Pendidikan Tambusai, memiliki volume 5 nomor 2 dan halaman dari 3.239 sampai dengan halaman 3.248. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021, adapun penulisnya antara lain Hannabella, Pesta Saragih, Yohana Simanjuntak, Dean Fani, Putri Megawati, dan Ani Mustika. Adapun permasalahan yang terdapat pada penelitian dalam jurnal ini yaitu kedua perusahaan, baik itu PT Campina maupun PT Diamond Food ini dihadapkan kondisi persaingan yang kuat, maka membutuhkan analisis dan penyusunan strategi yang baik. Kemudian mengenai metode penelitian, pada jurnal ini melakukan penelitian kualitatif dan deskriptif dengan berupa laporan keuangan dari PT Campina Es Krim Industri Tbk dan juga PT Diamond Food Indonesia Tbk. Kemudian teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode dokumentasi. Lanjut pada bagian pendahuluan, untuk menjalankan usaha, maka diperlukan manajemen strategi yang baik. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan strategi kedua perusahaan, baik dari segi faktor sumber daya manusia, produksi, keuangan, dan juga pemasaran. Adapun kajian teori yang diuraikan dalam jurnal ini, yang pertama itu mengenai manajemen strategi, di mana manajemen strategi ini adalah suatu proses organisasi dalam menentukan tingkat tujuan, sasaran, dan hasrat pencapaian, memutuskan tindakan untuk mencapainya dalam waktu yang tepat, dan dalam keadaan lingkungan yang berubah, mengimplementasikan tindakan dan menilai kemajuan dan hasil. Kemudian mengenai analisis lingkungan internal, di mana analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam sumber daya dan proses bisnis internal perusahaan. Sedangkan analisis lingkungan eksternal ini merupakan lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dilakukan analisis untuk menentukan kesempatan atau opportunities dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan.
Kemudian mengenai hasil analisis dari sumber daya manusia dan juga analisis keuangan. Yang pertama dari PT Campina Ice Cream Industri Tbk, di mana PT Campina Ice Cream Industri Tbk ini telah melaksanakan program pendidikan dan juga program pelatihan reguler. Kemudian melaksanakan training seperti Workforce Excellence, yakni Optimizing Employee dan Workforce Conference. Kemudian pada PT Diamond Food Indonesia Tbk ini telah melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia, juga program pendidikan dan pelatihan seluruh karyawan. Program pelatihan soft skill seperti communication skill, problem solving, dan decision making. Kemudian dari segi analisis keuangan, pada PT Campina Ice Cream Industri Tbk itu terjadi peningkatan penjualan sebesar 7,05%, di mana nilai penjualan ini adalah sebesar 1.208,9 miliar. Kemudian peningkatan laba kotor sebesar 3,77%, yakni nilai laba kotor sebesar 602,5 miliar. Peningkatan laba usaha 4,72%, di mana nilai laba usaha ini adalah sebesar 90,9 miliar, dan juga peningkatan laba bersih sebesar 24,07%, di mana nilai laba bersih ini adalah sebesar 61,9 miliar. Sedangkan pada PT Diamond Food Indonesia Tbk juga mengalami peningkatan pada penjualan, yakni sebesar 10,96%, peningkatan laba kotor 10,65%, peningkatan laba usaha sebesar yakni nilai laba usaha sebesar 491,15 miliar, dan juga peningkatan laba sebelum pajak sebesar 115,31%, di mana nilai laba sebelum pajak ini adalah sebesar 491,82 miliar. Selanjutnya mengenai hasil analisis produksi dan juga pemasaran. Pada analisis produksi pada PT Campina Ice Cream Indonesia Tbk, perusahaan konsisten dalam menciptakan produk es krim yang variatif dengan standar keamanan yang tinggi. Kemudian di tengah wabah virus COVID-19, perusahaan ini memaksimalkan kekuatan jaringan distribusi dan optimalisasi pemesanan melalui home delivery. Sedangkan pada PT Diamond Food Indonesia Tbk, positif dan berkontribusi pada industri pengolahan non-migas. Kemudian di masa pandemi COVID-19 memperluas layanan belanja online. Kemudian dari segi analisis pemasaran, PT Campina Ice Cream Industri Tbk ini merupakan distribusi perusahaan di 61 titik tersebar di Indonesia. Kemudian perusahaan melakukan inovasi dan refresh brand image Campina. Kemudian pada PT Diamond Food Indonesia Tbk, di mana perusahaan ini mengelola 21 titik distribusi tersebar di Indonesia, mendorong inovasi, menciptakan produk baru, kemasan baru, dan varian rasa baru. Adapun kesimpulan dalam penelitian jurnal ini, di mana PT Campina Ice Cream Industri Tbk itu memiliki kemiripan di beberapa penerapan strategi. Pada penerapan strategi sumber daya manusia, kedua perusahaan ini melakukan pengembangan sumber daya manusia dan memberikan pelatihan dan juga pendidikan. Kemudian dari penerapan strategi keuangan, kedua perusahaan mengalami peningkatan laba yang cukup menarik. Dari segi produksi, kedua perusahaan melakukan inovasi produk dan mempertahankan kualitas produk. Dan sedangkan pada analisis pemasaran, pangsa pasar pada PT Campina Ice Cream Industri Tbk ini lebih besar dibandingkan PT Diamond Food Indonesia Tbk. Kemudian mengenai kelebihan dan kekurangan jurnal, yang pertama kelebihan, penjelasan hasil analisis manajemen strategi kedua perusahaan yang disajikan secara lengkap melalui analisis berbagai faktor. Kemudian perbandingan manajemen strategi dijelaskan secara rinci dengan menggunakan data yang valid. Adapun kekurangannya, yaitu analisis manajemen strategi kedua perusahaan ini tidak menggunakan alat analisis seperti alat analisis SWOT dan juga matriks SWOT. Kemudian tidak memberikan solusi atas masalah yang termuat dalam perbandingan manajemen kedua perusahaan serta penyusunan strategi ke depannya. Kemudian banyak ditemukan pengolahan kata yang sama dalam kalimat. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan review jurnal yang selanjutnya, yaitu dengan judul jurnal Perbandingan Manajemen Strategi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Next slide. Selanjutnya di sini terdapat dari identitas jurnal tersebut. Jurnal tersebut diambil dari Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita dengan volume 2 dan nomor 1, lalu menggunakan metode penelitian studi kasus analisis SWOT dengan ditulis oleh Danang Pias Anggoro,
dan jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2022. Lalu asesmen data yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan atau menganalisis data. Next slide. Untuk selanjutnya di sini pendahuluan dari jurnal, yaitu industri makanan dan minuman adalah industri yang pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan. Lalu menurut data industri.com pada kuartal pertama tahun 2022, kinerja industri makanan mengalami pertumbuhan yang sangat positif secara quarter on quarter atau dibandingkan kuartal sebelumnya, hingga mencapai 2,56%. Sementara itu, pertumbuhan industri ini tahunan pada triwulan 1 tahun 2022 sebesar 3,75%. Pertumbuhan positif ini merupakan kelanjutan dari hasil usaha tahun-tahun sebelumnya yang selalu positif. Lalu data tersebut ini menunjukkan kinerja yang positif jika dibandingkan sektor lain yang menunjukkan hasil kinerjanya negatif. Pada tahun 2022, data yang diperoleh yaitu setiap karyawan dalam perseroan ini menanamkan budaya berinovasi sehingga menjadikan faktor kesuksesan perseroan tersebut. Next. Lalu jurnal tersebut disajikan juga literatur teori. Yang pertama yaitu manajemen strategi. Manajemen strategi itu apa sih? Manajemen strategi itu sebuah proses menentukan tingkat tujuan, sasaran, serta capaian, menetapkan sebuah tindakan guna capaian dalam waktu yang tepat sehingga dapat menerapkan sebuah tindakan serta menilai adanya kemajuan dan sebuah hasil. Yang kedua yaitu adanya analisis lingkungan internal yang digunakan untuk mengetahui tingkat persaingan sesuai dengan kondisi internal dan dasar kondisi internal perusahaan. Lalu faktor internal dalam perusahaan ini bisa dijalankan semaksimal mungkin sehingga kelemahan ada segera diperbaiki dengan cepat. Lalu yang ketiga yaitu ada strategi perusahaan. Yang dimaksud dengan strategi perusahaan di sini yaitu konsep perusahaan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi yang dibutuhkan demi mewujudkan tujuan perusahaan. Yang keempat ada analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal di sini meliputi sosial ekonomi, industri teknologi, pemerintah, customer, distributor, serta kompetitor internasional. Dan yang terakhir yaitu adanya analisis SWOT, yang merupakan tata cara melakukan identifikasi secara sistematis di berbagai faktor serta dalam keadaan perusahaan yang sedang terjadi, baik internal maupun eksternal, guna merencanakan sebuah strategi berdasarkan pada logika yang mampu mengoptimalkan kekuatan dan peluang, akan tetapi juga mampu meminimalisir kelemahan dan ancaman. Next. Baik, yang selanjutnya itu hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut. Yang pertama yaitu terdapatnya dibagi menjadi beberapa aspek-aspek. Yang pertama yaitu dari analisis sumber daya manusia. Pada PT Indofood sendiri itu mengembangkan keterampilan teknis sumber daya manusia dengan keterampilan manajemen dan kepemimpinan dan menyediakan modul pelatihan, program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Sumber daya pada PT Garuda Food sendiri menumbuhkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai perusahaan, sehingga kedua perusahaan memiliki kelebihan mengelola talenta yang baik. Untuk sumber daya manusia, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk jauh lebih baik dibandingkan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Lalu pada aspek yang kedua yaitu analisis keuangan, pada PT Indofood Sukses Makmur mengalami kenaikan laba sebesar 2,54 triliun pada semester 1 2021 menjadi 2,84 triliun pada tahun 2022. Sementara pendapatan naik sebesar 38,61 triliun menjadi 39,38 triliun. Peningkatan laba bersih yang kuat disertai dengan peningkatan margin laba bersih dari 6,6% menjadi 7,2%. Lalu pada pihak perusahaan PT Garuda Food sendiri pada semester 1 2022 menunjukkan kelambatan atau penjualan akibat pandemi mengalami kerugian. Dalam laporan keuangannya sendiri, tercatat perseroan mengalami penurunan penjualan bersih sebesar 8,38% menjadi
3,91 triliun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 4,27 triliun. Next slide. Lalu aspek yang ketiga yaitu dari analisis produksi. PT Indofood ini memproduksi dan memasarkan produk makanan. Pada tahun 2022, perseroan ini memiliki 103 SKU produk pangan yang dibandingkan tahun sebelumnya jumlah SKU produk pangan ini mengalami penurunan. Perusahaan menambah 1 SKU, adapun PT Garuda Food ini memproduksi dan menjual produk makanannya dengan sampai ke ranah internasional. Lalu untuk aspek yang terakhir yaitu analisis pemasaran. Pada PT Indofood ini mempunyai 3 konsep strategis. Yang pertama adalah adanya perbedaan tersebut berkaitan dengan keunikan dan dalam penyajian. Lalu yang kedua ini kepemimpinan biaya rendah, yaitu mencapai nilai maksimum sesuai harapan customer. Dan yang ketiga yaitu bersaing untuk daya tanggap, yang dapat dilihat sebagai kemampuan untuk menanggapi perubahan di pasar di mana adanya pembaruan desain dan fluktuasi volume. Sementara pada PT Garuda Foods, strategi pemasaran didasarkan pada sumbu utama yaitu produk, distribusi, harga, dan komunikasi. Next slide. Jadi kesimpulan dari jurnal pertama ini yaitu industri makanan dan minuman ini merupakan sebagian industri dari keseluruhan sektor yang berkontribusi besar pada perekonomian nasional. PT Indofood Sukses Makmur dan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk selalu melakukan pengembangan strategi yang sesuai untuk mendukung kehidupan bisnis dan tetap kompetitif dengan persaingan yang semakin ketat saat ini dari tahun ke tahun. Kedua perusahaan terus berinovasi dan meningkatkan strategi mereka dan bersaing satu sama lain untuk menciptakan perusahaan yang lebih baik dari yang lain. Next slide. Selanjutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Yang pertama yaitu pada aspek kelebihan, yaitu bahasa yang digunakan dalam jurnal ini lugas, terdapatnya literatur atau kajian teori, sehingga menambah sumber data yang digunakan pada penelitian jurnal tersebut. Lalu hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, oleh karena itu memudahkan pembaca dalam membandingkan kedua perusahaan. Dan terdapatnya kekurangan dalam jurnal tersebut, yaitu gambar tabel yang disajikan belum terlalu jelas, dikarenakan bentuk asli tabel bukan bentuk asli tabel, melainkan seperti gambar yang ditempel, sehingga pembaca kurang jelas dalam menganalisisnya. Lalu hasil analisis yang digunakan atau diterapkan belum mendukung adanya analisis SWOT yang digunakan sebagai metode penelitian pada jurnal tersebut. Next slide. Jurnal yang kedua yaitu dengan judul analisis manajemen strategi, perbandingan manajemen strategis antara PT Indo Daily dan Paper Milis, lalu perbandingan dengan PT Graha Krindo Utama atau GAKU. Next slide. Selanjutnya di sini identitas jurnal yang ada pada slide kali ini, yaitu jurnal tersebut diambil dari Research in Accounting Journal dengan volume 1, volume nomor 2 tahun 2022 dengan halaman 79 sampai 87. Lalu metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan analisis SWOT. Lalu penulisnya yaitu Dianura Frian, Risa Fitria, Widya Febrianti, dan Hamam Zaki. Lalu jurnal tersebut ini diterbitkan pada tahun 2022 dengan asesmen data yaitu metode dokumentasi. Next slide. Selanjutnya di sini ada pendahuluan dari jurnal yang yaitu banyaknya kebutuhan tisu di masyarakat dilihat oleh berbagai perusahaan sebagai peluang bisnis untuk berlomba-lomba menghasilkan produk tisu dengan merancang berbagai varian. Salah satu produk tisu yang dimana semua masyarakat mengetahui yaitu tisu Paseo, yaitu produksi oleh PT Pindo. Hal-hal tersebut yang diperhatikan dalam sebuah produksi tisu ini
dari sisi kualitas produk maupun harga. Hal ini disebabkan karena kualitas produk memiliki peranan penting yang dapat menjadi alasan konsumen untuk membeli dari produk tersebut. Next slide. Jurnal tersebut juga disertai dengan adanya literatur teori yang pertama yaitu adanya manajemen strategi, analisis lingkungan internal, dan analisis lingkungan eksternal. Next slide. Baik, pada hasil dan pembahasan jurnal kali ini juga terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama yaitu analisis SDM. Pada PT Pelindo ini, perseroan menerapkan sistem sumber daya manusia yang terintegrasi dimulai dari perekrutan dan memberikan program pendidikan, pelatihan, baik internal maupun eksternal. Lalu pada saat ini, perseroan mempekerjakan sekitar 1.400 karyawan dengan perencanaan karir yang terprogram. Program-program pengembangan yang dilakukan antara lain melalui Executive Development, Senior Manager Development, dan Management Development. Lalu pada PT Graha Kerindo Utama ini mengenalkan produk tisu yang ramah lingkungan dengan guna mewujudkan kepedulian terhadap hutan dan lingkungan. Lalu PT Graha Kerindo Utama ini bekerja sama dengan Forest Stewardship Council dan WWF Indonesia. Pada aspek yang selanjutnya yaitu analisis keuangan pada PT Pindo Delhi sebagai akibat krisis ekonomi global, perseroan mengekspor sebagian besar produknya ikut terpengaruh. Pendapatan perseroan turun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terutama karena turunnya harga-harga serta permintaan atas produk. Namun demikian perseroan masih mampu meningkatkan laba usaha serta membukukan laba bersih pada tahun 2009. Lalu pada PT Graha sendiri ini menargetkan pendapatan tahun ini bisa bertumbuh sebesar 40%. Selain itu, tisu ini menjadi top of mind masyarakat Indonesia yang dibuktikan dengan keberhasilannya menyabet penghargaan serupa dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut. Next slide. Lalu aspek yang ketiga, jika dilihat dari analisis produksi, PT Pindo ini total kapasitas produksinya sebagai anak perusahaan adalah sebesar 1.020.000 ton per tahun kertas tisu dengan 372 ton, kertas kemasan 96.000 ton. Lalu pada PT Graha sendiri ini menguasai 54% pangsa pasar tisu Indo untuk merek Tesa, Multi, dan Dinasti. Dengan kontribusi Tesa 60% pangsa pasar. Dan selanjutnya yaitu aspek analisis pemasaran pada PT Pindo Delhi. Untuk targeting pemasaran produk tisu adalah kalangan masyarakat baik dewasa maupun anak-anak. Produk tisu ini ditawarkan secara langsung ke supermarket, minimarket, maupun warung kecil. Tidak hanya secara langsung, akan tetapi produk ini juga dijual melalui iklan dan media sosial sehingga targeting yang dicapai akan tercapai. Sementara pada PT Graha, strategi komunikasi yang dilakukan dengan membuat berbagai slogan citra berkesinambungan tak hanya merambah di dalam negeri dan selain itu PT Graha ini merambah ke mancanegara, mulai menancapkan kukunya terutama dalam bentuk roll skala besar seperti negara-negara ASEAN. Next slide. Jadi kesimpulannya pada jurnal kali ini, jika dilihat dari analisis SDM, pengembangan sumber daya manusia dan dalam kedua perusahaan ini memberi pelatihan dan pendidikan eksternal maupun internal. Dalam aspek keuangan, kedua perusahaan ini mengalami peningkatan dan penurunan laba yang cukup signifikan. Lalu pada aspek produksi, kedua perusahaan ini mengutamakan permintaan atau penawaran dan memperluas pabrik. Dan yang terakhir yaitu aspek pemasaran, di mana pangsa pasar PT KU lebih besar dibandingkan pada PT Pindo Delhi Indonesia. Next slide.
Selanjutnya di sini adanya kelebihan dan kekurangan pada jurnal, di mana kelebihannya yaitu disajikan tabel perbandingan sehingga memudahkan membaca dalam membandingkan hasil. Penggunaan bahasa yang lugas, namun inti dalam jurnal tersebut masih tersampaikan dengan baik oleh pembaca. Dan kekurangannya yaitu masih pada jurnal tersebut masih terdapatnya kesalahan penulisan kata-kata maupun pengulangan, dan bentuk penulisan untuk jurnal ini bisa dikatakan kurang rapi sehingga membingungkan pembaca. Selain itu, menurut hasil analisis dan kesimpulan masih belum sesuai dengan tujuan dari penelitian jurnal tersebut. Next slide. Nah, baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk jurnal selanjutnya yaitu praktik manajemen strategis pada masa pandemi COVID-19 dengan studi kasus PTX pelaksana konstruksi swasta. Next slide. Nah, untuk jurnalnya sendiri, itu jurnalnya berasal dari Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis dari tahun 2022. Terus mengambil volume dan halaman, volume 8, halaman 481 sampai 490. Penulisnya ada 2 orang, yaitu Stefanus Rianto dan Liliana Ingrid Wijaya, dengan metode penelitian kuantitatif eksploratory. Nah, asesmen data yang dilakukan adalah wawancara tatap muka terhadap 4 informan PTX yang terpercaya dengan permasalahan pandemi COVID-19 yang memberikan dampak negatif kepada produksi perusahaan. Next slide. Nah, pendahuluan, pandemi COVID-19 itu berpotensi untuk mengakibatkan gangguan pada aktivitas ekonomi secara global dan juga memengaruhi kondisi ekonomi sosial yang memburuk. Dunia bisnis tidak dapat menjadi sama kembali setelah pandemi COVID-19, tak terkecuali industri bidang konstruksi. Salah satunya yang terdampak adalah perusahaan swasta konstruksi PTX di Surabaya. Menurut Wareza, penurunan kondisi keuangan perusahaan konstruksi itu dikarenakan karena banyaknya penutupan usaha para pelanggan untuk mengikuti anjuran pemerintah demi mencegah penyebaran COVID-19, seperti contohnya larangan operasional atau pengurangan jam kerja, operasi perusahaan yang bergantung dengan jenis usahanya, yang ditentukan oleh regulasi pemerintah yang berkembang dan terus berubah. Jadi berdasarkan penelitian Mahendra, ditemukan bahwa pengaruh dari perubahan regulasi atau peraturan oleh pemerintah itu merupakan ancaman utama bagi perusahaan untuk mengembangkan konstruksi. David itu menjelaskan manajemen strategis itu merupakan suatu ilmu seni dan sains untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan dari berbagai macam fungsi sehingga suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau objeknya. Oke, next slide. Nah, untuk hipotesisnya sendiri adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap perusahaan konstruksi swasta. Next slide. Next slide. Oke. Nah, untuk dari hasil penelitian dengan wawancara keempat narasumber dari PTX itu didapatkan berbagai macam informasi meskipun dengan pertanyaan-pertanyaan wawancara yang sama. Jadi keempat transkrip hasil wawancara dari informan tersebut dimasukkan ke dalam program untuk mempermudah proses analisa penelitian yang disebut dengan coding, dan pada penelitian ini digunakan program NIPO untuk mempermudah proses pengkategorian. Nah, proses coding sendiri itu terdapat dari 3 tahapan, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding, yang hasilnya itu terdapat kerangka pemikiran penelitian, yaitu dari krisis pandemi COVID-19 yang menghasilkan regulasi baru pemerintah dan dampak pandemi pada PT. Lalu dari kedua masalah tersebut timbullah analisis strategi yang dilakukan oleh PTX, lalu penyusunan strategi dan implementasi oleh PTX, lalu evaluasi strategi, dan kemudian kami baru melakukan dan kemudian dalam jurnal baru melakukan wawancara kepada 4 informan PTX dengan open coding, axial coding, selective coding, dan implikasi manajerial. Dari hasil tersebut didapatkan dampak terhadap karyawan, dampak terhadap kondisi keuangan, operasional perusahaan,
yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Untuk dampak terhadap karyawan sendiri, kesehatan karyawan terancam karena takut terinfeksi COVID-19, dilema sesama karyawan apabila bergejala COVID-19, dan terbebani aturan perusahaan. Untuk kondisi keuangan perusahaan sendiri, apabila owner menunda bayar progres, keadaan perusahaan akan menurun. Lalu pihak luar perusahaan terkendala COVID-19 sehingga menambah anggaran perusahaan. Kemudian owner meminta proyek diperlambat, sedangkan harga material bangunan itu sedang tidak stabil. Lalu ada juga tender proyek yang uh, baru sehingga yang susah sehingga owner itu mengcancel pembangunan. Kemudian untuk dampak terhadap operasional perusahaan sendiri itu terdapat cuti peluang dan medical check up untuk karyawan. Aktivitas menjadi kurang efektif karena beberapa karyawan dapat terdampak COVID-19 dan menjadi sakit. Kemudian dilakukan isolasi mandiri dan screening COVID-19, lalu terdapat perubahan jam kerja berupa perjalanan dinas luar kota. Nah, dari dampak tersebut dilakukan analisis dan didapatkan strategi adaptasi manajemen PTX, yaitu adaptasi yang meningkatkan kondisi perusahaan berupa vaksin COVID-19, work from home, telepon atau sarana online sebagai media komunikasi, dan mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Lalu kemudian ada adaptasi menghadapi risiko penyakit COVID-19 dengan cara tidak ada perubahan kegiatan bisnis perusahaan dan tidak ada PHK, kantor tetap aktif dan terima proyek yang lebih fleksibel, bonus tahunan ditiadakan dan kontrak karyawan tidak diperpanjang, lalu melakukan perencanaan jangka pendek dan tidak melakukan perekrutan karyawan. Next slide. Nah, dari strategi adaptasi manajemen strategik PTX itu didapatkan juga ada 3 macam respon strategis yang telah direncanakan dengan singkat dan langsung diimplementasikan oleh manajemen strategis PTX dan mengatur operasional perusahaan untuk menghadapi krisis pandemi COVID-19. Yang pertama itu dari retrenchment, preserving, dan innovating. Lalu ada exit, tetapi perusahaan tidak menggunakan uh, respon strategis yang exit. Untuk retrenchment sendiri itu merupakan langkah berupa pengurangan pengeluaran dari suatu perusahaan. Biasanya itu seperti biaya operasional, aset, produk, ataupun biaya overhead. Jadi manajemen itu tetap mempertahankan seluruh karyawan tanpa pengurangan karyawan sama sekali, tapi sebagai konsekuensinya PTX itu menyediakan uang bonus yang umumnya diterima oleh para karyawan setiap tahun. Kemudian ada preserving, yaitu upaya untuk tetap fokus menjaga atau mempertahankan kegiatan operasional perusahaan agar selalu beroperasi. Di mana kan pada awal pandemi COVID-19 hampir seluruh perusahaan itu diwajibkan untuk melaksanakan mayoritas pekerjaannya itu hanya dari rumah saja atau work from home karena regulasi baru pemerintah. Yang ketiga ada innovating, yaitu pembaruan strategi dalam satu bisnis dan dengan adanya krisis ini dapat membantu perusahaan untuk berpikir akan hal-hal yang mengutamakan keselamatan perusahaan menghadapi krisis. Perusahaan jadi dipaksa untuk mampu go digital dan mengutamakan penggunaan teknologi, terutama internet, dalam operasional perusahaan secara online. Lalu, tidak hanya mengimplementasikan segala pertukaran informasi dengan via online, mereka juga perusahaan juga diharuskan memaksimalkan penggunaan fasilitas email, penyimpanan di internet, komunikasi melalui telepon, media komunikasi chatting seperti WhatsApp. Oke, next slide. Nah, untuk simpulannya sendiri, secara praktik pada dunia kerja ditemukan bahwa tidak sepenuhnya teori-teori yang ada dalam manajemen strategi dan krisis manajemen dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai macam krisis yang terjadi seperti PTX yang sebenarnya itu respon strategisnya itu ada 4 macam, tapi hanya menggunakan 3 macam jenis respon strategis menghadapi krisis, khususnya itu pandemi COVID-19 atau krisis serupa di masa yang akan datang dengan menggunakan 3 macam respon strategi seperti yang dipilih oleh PTX. Next slide.
Nah, untuk kelebihan dari jurnal tersebut adalah secara khusus hasil penelitian pada masa pandemi ini sangat bermanfaat untuk proses pembeli skala nasional maupun internasional, konstruksi selama masa krisis nasional. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang lebih aman dan dengan pendekatan yang lebih baik kepada objek penelitian yang diteliti sehingga mampu menggali informasi lebih dalam lagi, terutama mengenai hal-hal yang bersifat sensitif atau rahasia seperti kondisi finansial secara detail. Oke, next slide. Untuk jurnal yang terakhir itu adalah analisis manajemen strategis pada PT Semeru Teknik di Surabaya. Next slide. Nah, jurnalnya sendiri itu dari jurnal Agora pada tahun 2017 dengan penulis Lita Sutandar yang diambil dari volume 5 nomor 3 halaman 1-9 dengan metode penelitian kualitatif. Asesmen datanya itu dengan melakukan analisis SWOT dan wawancara dengan populasi 5 narasumber pihak internal perusahaan yang dapat dipercaya. Untuk permasalahannya sendiri, yang pertama adalah strategi yang diterapkan perusahaan masa sekarang yang digunakan untuk menghadapi masalah perusahaan. Kemudian perusahaan mencari lagi alternatif strategi yang tepat untuk menghadapi masalah perusahaan dengan lebih baik lagi. Next slide. Nah, untuk pendahuluan, salah satu contoh perusahaan yang menyokong kemajuan kemaritiman di Indonesia itu adalah PT Semeru Teknik. Nah, PT Semeru Teknik ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri alat angkat kelautan, mesin kapal, dan peralatan untuk kemaritiman, di mana secara khusus PT Semeru Teknik bertindak sebagai importir mesin kapal. Namun saat ini di tengah peningkatan persaingan yang terjadi pada sektor industri alat angkut kelautan, mesin kapal, dan peralatan untuk kemaritiman, PT Semeru Teknik merasakan tantangan dalam menjalankan usahanya. Peningkatan pada sektor industri alat angkut mesin dan peralatannya yang membuat munculnya kompetitor bagi PT Semeru Teknik dan hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Kemudian di samping itu ada hal lain yang berpengaruh terhadap ketidakstabilan bahwa kebijakan pemerintahan yang berubah-ubah dan lesunya ekonomi di Indonesia turut menjadi tantangan tersendiri yang membuat nilai penjualan PT Semeru Teknik itu menjadi fluktuatif. Next slide. Nah, untuk hipotesisnya itu adalah menyimpulkan alternatif strategi apa yang paling tepat bagi perusahaan PT Semeru Teknik. Next slide. Nah, untuk hasil penelitiannya sendiri, berikut ini akan dipaparkan beberapa kekuatan internal yang dimiliki oleh PT Semeru Teknik berupa analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatannya itu adalah memiliki cabang di 5 provinsi yang ada di Indonesia, kualitas produk yang baik dan pelayanan yang juga maksimal, kemudian juga memiliki lebih dari 28.000 jenis produk. Kemudian untuk kelemahan atau weakness-nya, kurangnya tenaga sales yang handal, banyaknya destock, departemen warehouse kekurangan tempat penyimpanan. Nah, untuk kurangnya tenaga kerja yang handal itu membuat perusahaan menjadi kurang maksimal dalam menjalankan proses sales marketing. Kemudian banyak destock, yaitu banyaknya miscommunication antara departemen pembelian dan penjualan yang terjadi dalam rencana pembelian dan pemasaran sehingga membuat overstock yang susah untuk dijual lagi. Kemudian banyak destock yang membuat ruang tempat penyimpanan menjadi semakin berkurang. Itu untuk kelemahannya. Namun untuk peluangnya sendiri atau opportunities, pasar yang luas karena Indonesia adalah negara maritim. Yang kedua adalah kebijakan dan rencana pemerintah yang bertujuan untuk memajukan kemaritiman Indonesia. Yang ketiga adalah memiliki jumlah pelanggan tetap yang tinggi.
karena pelanggan terus melakukan repeat order secara rutin dan dalam jumlah yang besar. Namun untuk ancamannya atau threat, yang pertama itu pemain baru yang menawarkan produk dengan harga yang lebih murah. Nah, keberadaan pemain baru yang menawarkan produk lebih murah ini membuat PT Semeru Teknik kesulitan untuk melakukan penjualan kepada calon konsumen baru, khususnya yang peka terhadap perbedaan harga. Kemudian adanya perdagangan bebas. Jadi ada perdagangan bebas antar negaranya membuat jumlah pesaing semakin banyak, tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga berasal dari luar negeri. Oke, next slide. Nah, berdasarkan analisis SWOT tersebut, dapat dilakukan analisis menggunakan matriks dengan hasil eh, dengan memberikan hasil berupa strategi-strategi alternatif yang dapat digunakan oleh PT Semeru Teknik. Yang pertama ada strategi SO, yaitu strategi yang dijalankan oleh PT Semeru Teknik untuk mengembangkan usaha dengan memanfaatkan kekuatan internal yang dimiliki untuk menarik keuntungan dan peluang eksternal yang dimiliki. Nah, strategi SO ini berupa melakukan pengembangan pasar melalui membuka cabang-cabang baru di berbagai provinsi. Yang kedua itu melakukan penetrasi pasar yang baru untuk dijadikan pelanggan tetap. Yang selanjutnya itu ada strategi WO. Nah, strategi WO itu adalah strategi yang dijalankan oleh PT Semeru Teknik untuk mengembangkan usaha dengan memperbaiki kelemahan internal dan menarik keuntungan dari peluang eksternal yang dimiliki. Nah, strategi WO ini berupa mencari tenaga kerja sales yang sudah profesional di bidang marketing dan membuka warehouse di dekat cabang yang ada. Kemudian ada strategi ST atau strategi yang dijalankan oleh PT Semeru Teknik untuk mengembangkan usaha dengan menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk menghindari atau meminimalkan dampak dari ancaman eksternal perusahaan, berupa memberikan garansi produk yang dibeli oleh konsumen, mencari pemasok lain yang memiliki harga lebih murah, dan terus mempertahankan kualitas produk yang baik dan kualitas yang maksimal. Nah, yang terakhir ada strategi WT. Strategi WT ini adalah strategi yang dijalankan oleh PT Semeru Teknik untuk mengembangkan usaha dengan jalan meminimalkan atau memperbaiki kelemahan internal perusahaan serta menghindari ancaman eksternal yang dapat merugikan. Nah, strategi ini dapat dilakukan dengan mengadakan promosi atau potongan harga atau diskon untuk barang-barang yang dead stock. Kemudian menekan harga lebih rendah lagi dengan penggunaan teknologi media sosial. Oke, next slide. Nah, kesimpulannya itu perusahaan dapat melakukan strategi pengembangan pasar untuk melakukan memperkenalkan produk dan jasa yang ada di wilayah ke pasar baru di berbagai provinsi seperti NTT, Bali, dan sekitarnya. Dan kemudian perusahaan juga dapat melakukan strategi penetrasi pasar di mana perusahaan berfokus kepada penjualan produk yang ada di pasar sebelumnya untuk mengurangi destock yang ada. Nah, dengan melakukan kedua hal tersebut, maka PT Semeru Teknik dapat mewujudkan visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan yang terpercaya dan dekat dengan pelanggan di seluruh Indonesia. Next slide. Nah, untuk kelebihannya jurnal ini menjelaskan secara jelas mengenai analisis SWOT dan pembahasan mengenai alternatif strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT tersebut. Namun kekurangannya itu terdapat banyak kata dan kalimat yang berulang di dalam jurnal, yang tepatnya itu ada pada bagian hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Oke, next slide. Oke, sudah habis. Sekian adalah review dari 10 jurnal yang sudah kami review dari kelompok 5. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat kepada kalian semua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.